Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pada malam kali ini dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib dan salat isya berjamaah. Kemudian selanjutnya kita bermajlis untuk kita bersama-sama menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mutlak wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin. Wajib baginya untuk senantiasa menambah pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman itu tergantung pada pengetahuan. Sedangkan kita senantiasa dituntut untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk kita pelajari, yang dengannya kita akan benar-benar dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam kali ini kita akan menjelaskan di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhsin. Al-Muhsin yang berarti yang maha berbuat baik. Yang maha berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berbuat baik kepada hambanya. Ketika seseorang itu tertanam dalam hatinya bahwa ada yang telah berbuat baik padanya, di antara nama maka pasti dia akan cinta. Al-Muhsin, pasti dia akan cinta padanya. Pasti dia akan juga tunduk dan patuh padanya. Yang kadang-kadang kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berbuat baik kepada kita sekali, dua kali, tiga kali, kita tidak akan bisa melupakan daripada kebaikannya. Kita tidak pernah melupakan daripada kebaikan orang itu, selalu kita kenang kebaikan-kebaikannya. Dan ketika dia meminta sesuatu dari kita, maka kita sangat cepat untuk merespon daripada keinginannya pada kita. Kenapa? Karena kita telah dibantu
orang itu telah berbuat baik kepada kita. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dan menetapkan nama dan sifatnya dengan Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Dan tentu untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti dengan melalui Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang itu menamai atau menetapkan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Harus datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nama Al-Muhsin ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Allah menyebutkan bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada kalian wahai manusia dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan nanti kita akan sebutkan apa saja kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga benar-benar dapat kita selalu ingat, dan kita mesti membalas kebaikan-kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad akhraja wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Kata Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dia dipenjara di Mesir, ya, ketika dia dipenjara di Mesir, lalu kemudian keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Nabiullah Yusuf alaihi salam menjadi menteri keuangan di Mesir. Maka dia berkata, wa qad ahsana bi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik padaku, id akhrajani minas sijni, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan saya dari penjara, wa jaa bikum minal badwi, kemudian kalian datang dari badwi, dari lembah-lembah, artinya keluarga saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam datang ke Mesir minta bantuan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allah atau Nabiullah Yusuf alaihissalam mengingat bahwa semua yang saya dapatkan saat ini dari kedudukan yang tinggi adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Jadi dia ingat dan dia yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berbuat baik kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadanya rizqa, dengan memberikan rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana ketika ada orang yang dia memberikan kepada kita bantuan berupa uang, ya, berupa sembako, berupa yang lain, itu adalah di antara bentuk kebaikan-kebaikan yang tentu kita senang, ya, kita senang dan kita bersyukur, ya, kita berterima kasih ketika ada yang memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Tidakkah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah dari semua kebaikan-kebaikan yang kita terima itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang lebih layak untuk kita katakan maha, ya, berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik dalam segala ciptaannya, dalam segala ciptaan, dan telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merubah penciptaan manusia setelah dari tanah
berubah menjadi air mani. Kemudian dari air mani itu Allah Subhanahu wa taala bentuk manusia, kemudian lahirlah manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada bentuk atau ciptaan sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Kalau dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka manusialah makhluk Allah yang paling sempurna, lebih sempurna dari malaikat. Sebab malaikat tidak punya nafsu, tidak punya syahwat, hanya punya akal saja. Kemudian lebih sempurna dari binatang, dari hewan, karena hewan hanya punya syahwat saja. Manusia diberikan dua, yaitu diberikan syahwat dan diberikan akal, yang dengan akal itulah manusia menjadi mulia dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana manusia diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Coba kalau manusia dihilangkan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Dia akan menjadi lebih hina dari binatang. Ya. Maka oleh karenanya harus senantiasa kita ingat itu, sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah telah berbuat baik kepada manusia, sehingga Allah dinamai dan disifati dengan Al-Muhsin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pencipta, ahsan, sebaik-baik al-khaliqin, pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha berbuat baik. Kemudian juga ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menetapkan bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat Al-Muhsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Apabila kalian berhukum, maka berbuat adillah. Wa idza qataltum fa ahsinu. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Baik itu membunuh manusia ataupun membunuh hewan. Membunuh manusia itu yang hak, seperti kisos, merajam, yaitu adalah bagian daripada hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Namun ketika seseorang mengkisos manusia, jangan pula mengkisosnya dengan cara potong satu-satu anggota tubuhnya, karena itu akan menyiksanya. Ya. Kan mau dibunuh, tapi cara membunuhnya bagaimana? Pertama, gunting telinganya, ya kan? Potong tangannya. Ini kan menyiksa, ya, membunuh secara pelan-pelan. Oleh karenanya ketika seseorang itu mengkisos, maka caranya harus yang paling cepat dia mati. Dan cara yang paling cepat mati adalah dengan memenggal leher, ya, dari belakang. Karena ketika urat belakang ini terputus, maka sekejap dia tidak merasakan lagi sakit. Beda kalau ditembak jantungnya, itu membutuhkan waktu beberapa saat kemudian mati gitu. Maka ada waktu beberapa, ya, yang dia rasakan sakit. Tapi kalau dikisos seakan-akan sadis, ya, dipukul, di pancung dari belakang gitu, ya. Tapi ternyata itulah cara membunuh yang paling cepat. Hanya beberapa detik saja, maka dia tidak lagi merasakan sakit. Ya, setelah terputus urat-urat, ya, penyambung antara, ya, ke otak dengan ke jantung, ya, maka dia akan mati secepatnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perintahkan kita menyembelih hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ketika menyembelih hewan, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Bagaimana caranya? Tajamkan pisaumu. Jangan pisau yang tumpul, karena tumpul lama baru putus, dia lama merasakan sakit. Namun kalau cepat dia terputus, ya, urat-uratnya itu, maka segera dia akan mati dan tidak merasakan sakit, ya. Lalu Nabi mengatakan, fa innallaha muhsin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muhsin,
yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini jelas bahwa Nabi SAW menetapkan nama dan sifat Allah Muhsin. Allah itu Muhsin. Ya, maka dari situlah kita juga menetapkan bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Muhsin, Maha berbuat baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat baik dan mencintai segala bentuk kebaikan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza zabahtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Yaitu dengan cara kalian tajamkan pisaumu dan tenangkan ya hewan sembelihanmu. Jangan dia diancam-ancam gitu sehingga lama dia merasakan sakit ya. Makanya para ulama mengatakan kalau menyembelih hewan, jangan menyembelih hewan di hadapan hewan, tapi dia dijauhkan. Jangan sampai dia melihat ya kawannya itu disembeli ya. Setelah disembeli bawa pergi, kemudian datangkan lagi hewan yang baru, yang kedua. Jangan disembeli hadapannya, karena itu tidak akan membuat tenang hewan tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Innallaha muhsinun fa ahsinu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muhsin. Fa ahsinu, maka hendaklah kalian juga berbuat baik. Fa idza qatala ahadukum falyuhsin maqtulahu. Apabila salah seorang di antara kalian membunuh, maka hendaklah dia berbuat baik kepada yang dibunuhnya. Wa idza dzabaha falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila menyembelih maka hendaklah dia tajamkan pisaunya dan menenangkan daripada hewan sembelihannya. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis semuanya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Muhsin, yang Maha berbuat baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita benar-benar yakin ya, benar-benar beriman akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka kita ikuti ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah berbuat baik kepada hambanya. Apa di antaranya? Yang pertama adalah khalaqal insana minal adam ilal wujud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datangkah berita kepada manusia bahwa manusia itu dahulunya tidak ada. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala adakan manusia dengan cara yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, hanya dari pertemuan antara air mani terciptalah manusia itu. Kemudian proses penciptaan manusia itu tidak ada andil orang tua, ayah dan ibu dalam membentuknya. Dia akan terbentuk dengan otomatis. Apa andil orang tua ibu kepada janinnya ketika dia hamil? Tak ada dia andilnya dalam membentuk ya. Sebagaimana manusia terbentuk ya dari air yang hina, kemudian tercipta, kemudian ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, kemudian lahir dalam keadaan sempurna. Bukankah itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau manusia disuruh sendiri buat anak. Udahlah kamu sendiri aja buat anak. Bagaimana cara membuat anak itu? Dan betapa senangnya manusia, bahagianya manusia ketika Allah rezekikan kepadanya keturunan anak. Di mana anak itu usahanya hanya sekedar berhubungan saja. Itu pun berhubungannya tidaklah menguras tenaga, bahkan dijadikan sesuatu yang disukai, disenangi. Lalu terciptalah manusia itu. Kemudian apa lagi?
Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, khalaqahu fi ahsanis surah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Manusia ketika lahir, ya dari bayi, kemudian tumbuh semakin menggemaskan bentuk manusia itu, disenangi. Kemudian sampai dia besar, ya dia memandang dirinya gagah, memandang dirinya cantik, sehingga dia tidak malu bergaul dengan manusia yang lain karena merasa dirinya sempurna. Ya. Kemudian setelah itu ja'alahu aqilan. Setelah anak kecil, kemudian dia besar, Allah sempurnakan akalnya. Yang dari akal itu manusia bisa berpikir, bisa menerima ilmu dan seterusnya. Yang dengan akalnya dia bisa berbuat, bisa bekerja dan seterusnya. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Coba kalau ada orang buat robot. Robot jadi mahal karena dia pandai gitu. Dia pandai. Ya, dia dipencet gitu dia bisa berbuat sesuatu. Ya. Mahal, betapa mahalnya robot itu. Allah jadikan manusia otomatis bisa bekerja dengan akalnya tanpa harus di remote gitu ya. Tanpa harus di remote, dia otomatis langsung bisa. Bukankah itu adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan arsalar rusul. Allah mengirim rasul untuk supaya manusia itu mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasul untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang bisa dia baca, yang bisa dia kaji, sehingga dengannya manusia akan berkembang menjadi manusia-manusia yang baik. Ini semua adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu apa setelahnya? An'amal mal. Allah setelah itu memberikan harta kepada manusia supaya manusia bisa bertahan hidup. Mulai ketika manusia itu lahir, langsung Allah Subhanahu wa taala secara otomatis menciptakan air susu untuk ibu yang sebelumnya tak ada. Sebelumnya tak ada air susu itu. Ketika lahir anaknya langsung tiba-tiba muncul air susu itu dengan sendirinya tanpa usaha dari ibunya. Tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena kalau dia tidak muncul nggak bisa hidup dia. Maka Allah langsung kirimkan kepadanya nikmat supaya dia bisa bertahan hidup. Ya. Dan air susu itu bisa bertahan sampai 2 tahun, sampai benar-benar anak itu bisa makan selain daripada air susu. Barulah air susu itu pelan-pelan menghilang, ya, dari dari ibunya. Lalu setelah itu seterusnya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya memberi apa yang dibutuhkan oleh manusia hidup. Bukankah itu adalah sebuah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Ya. Adakah manusia yang bisa memberikan seterusnya seperti itu, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia? Tidak. Manusia itu bisanya membantu sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa seterusnya. Tidak bisa seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia oksigen gratis. Ini adalah di antara bentuk kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian apa? Allah berikan manusia as-sihha. Berikan dia kesehatan. Dia enggak terus-terus sakit. Ya, kalau kita bandingkan antara sehat dengan sakit, sehat itu masih sangat banyak sekali dibanding orang sakit. Kalaupun sakit cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Terus selama ini apa? Selama ini sehat. Itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidaklah menyamakan 50% gitu kan. 50-50 antara sehat dengan sakit. Kalau begitu manusia tidak akan bisa bertahan. Kemudian an'ama zauja. Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada manusia dan bahkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain pun diberikan pasangan, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa pasangan.
tanpa pasangan. Maka manusia makhluk sosial, diciptakan untuknya pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan arahan bagaimana caranya untuk bertemu antara pasangan itu dengan cara yang benar. Kemudian an'amal aulad, Allah berikan anak, dan seterusnya. Segala hal yang dibutuhkan manusia di kehidupan dunia ini Allah berikan semuanya. Allah berikan semuanya. Ini adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada manusia. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan untuk nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin ini, maka kita perlu untuk berbuat baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kita juga mesti berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita secara sempurna. Apa bentuk berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah minta dari kita yang pertama, al-ikhlas fil ibadah. Kita mesti memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat marah dan murka besar kalau ada manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta kepada hambanya yang telah Allah berikan kebaikan yang banyak, kalian hanya menyembah kepada saya saja. Tak boleh menyembah kepada yang lain. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kezaliman yang paling besar? Sebab haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Maka oleh karenanya Allah marah besar. Hak Allah harus ditunaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah, kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya itu adalah hambanya hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Oleh karenanya, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka apa yang kita harus jaga dari orang itu, jangan sampai orang itu marah sama kita. Jangan sampai ada perbuatan kita yang dia benci, sehingga dia marah kepada kita. Kan begitu biasanya. Selalu kita jaga, kita ketemu selalu bersenyum sama dia. Kenapa? Dia banyak berbuat baik kepada kita. Kita memuliakannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita berbuat baik kepada Allah dalam bentuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakan daripada tauhid kita kepada Allah, harus kita kenal apa-apa saja bentuk-bentuk kesyirikan itu. Karena jangan sampai kita melakukan kesyirikan dan kita tidak tahu kalau itu adalah merupakan kesyirikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Yang kedua, itqanul ibadah. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah, tunaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW pernah ditanya tentang al-ihsan. Mal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yara. Yaitu kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu. Artinya dalam kita beribadah harus serius, karena Allah menyaksikan kita dalam beribadah. Dalam salat mesti kita khusyuk. Jangan kita bermain-main dalam salat, sembarang hal yang kita perhatikan, sembarang hal yang kita ingat dalam salat. Maka ketika beribadah, ibadahlah dengan cara yang khusyuk, cara yang serius, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya asyukru. Yang ketiga, cara berbuat baik kita kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas permukaan bumi ini. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau ada orang kasih kita sesuatu, kasih kita uang gitu kan, berbuat baik, kemudian uang itu kita belikan alat untuk nembak dia, sakiti dia, apa enggak marah yang ngasih? Kenapa saya kasih duit sama dia ya? Ternyata duit itu dijadikan sebagai alat untuk ya, menyakiti saya. Kufur dia. Ya. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah fasilitasi kita dengan berbagai macam nikmat. Lalu nikmat-nikmat itu kita jadikan alat untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu bukanlah cara membalas kebaikan dengan cara yang baik. Berikutnya as-sabru, bersabar. Kita bersabar atas ketentuan-ketentuan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita marah-marah, sebab antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu masih jauh lebih banyak. Jangan sampai hanya dengan ujian, musibah yang kecil ya, melupakan seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah minta kepada kita bersabar. Itu pun kadang-kadang musibah itu Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita karena memang milik Allah. Karena memang milik Allah yang tak ada hak bagi kita untuk tidak ridha kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita. Contoh anak gitu. Istri, orang tua meninggal, itu kan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ambil, apa hak kita untuk menahannya? Tak ada hak kita untuk menahannya. Ya. Maka yang diminta kepada kita hanya bersabar saja. Bersabar dan minta ganti dari musibah itu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang tidaklah rugi. Ya, ketika terjadi musibah padanya, itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala mau menyakiti kita, tapi ya, di balik daripada kesabaran itu Allah akan ganti dengan pahala yang banyak. Kemudian ada lagi al-muraqabatullah fil haram. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang haram, sehingga kita tidak dengan mudahnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jihad fi sabilillah, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Juga bagian daripada cara kita berbuat baik kepada Allah dengan apa? Dengan kita senantiasa ya berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membangun masjid, ya, apalagi bangun kubah masjid gitu ya. Insyaallah ya, sekarang ada lagi program untuk menyempurnakan bangunan masjid dengan membangun kubah masjid. Ini bagian daripada al-jihad fi sabilillah. Ya, bagian daripada cara kita untuk berbuat baik kepada Allah dengan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala terus kasih kepada kita nikmat, giliran Allah minta, tolong bangunkan rumah saya di dunia ini, lalu kita tidak mau. Ya, tidak mau, enggan kita untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita membangun rumah Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengganti daripada apa yang kita berikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, bahwa barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah di muka bumi ini, walaupun itu hanya sebesar ya sarang burung, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi rumah istana di surga ya, gantinya dengan hanya sekedar ya menyumbangkan sebagian harta kita untuk membangun masjid. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk cara kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ketika Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Pertama, berbuat baik kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada sesama makhluk.
berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Seperti apa? Yaitu berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menghormati, ya, menyayangi daripada orang tua kita. Berbuat baik kepada keluarga dekat, yang disebut dengan silaturahim. Memperbaiki hubungan dengan keluarga dekat. Kemudian ada adaul hukuk, menunaikan hak-hak sesama manusia. Ada hak tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga kita, gitu kan? Ya. Ada hak guru, ya. Ada hak orang miskin, ada hak anak yatim dan seterusnya. Itu semua ada ayatnya, ada hadisnya, perintah untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala rinci hal-hal itu semua. Ya, orang miskin kita kasih makan, ya, kita kasih sedekah, kita kasih infak, kita kasih zakat dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan kita dilarang untuk menzalimi mereka. Dilarang untuk menzalimi karena lawan dari berbuat baik adalah menzalimi. Ya, kita dilarang untuk menzalimi sesama manusia. Ya. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan, ya, tangan kita. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu yang benar adalah yang terbebas muslim yang lain dari lisan dan tangannya, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Bahkan kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, juga diperintahkan kita untuk membalasnya dengan cara yang lebih baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainahu wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Sebab kalau ada orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, dengan cara itulah kemudian akan berubah, ya, permusuhan menjadi suatu persahabatan. Kalau dibalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Karena betapa banyak orang bisa berubah setelah kita berbuat baik padanya. Dia menjadi dekat dengan kita setelah kita berbuat baik padanya. Ya, dahulunya dia jahat ke kita, tapi ketika kita berbuat baik kepadanya, malah dia berubah menjadi kawan dekat. Sebagaimana Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW senantiasa berbuat baik kepada orang-orang kafir, ya, kemudian dengan kebaikan Nabi SAW kepada mereka, kemudian mereka berubah menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, tak ada manusia yang paling saya benci di dunia ini kecuali Muhammad. Namun setelah ini, sekarang tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia ini kecuali Muhammad. Jadi dahulunya benci, kemudian berubah menjadi baik. Apa sebabnya? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi untuk membalas keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian di antara bentuk ihsan, ya, kebaikan kita kepada sesama manusia adalah memaafkan. Memaafkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya menahan amarah, memaafkan manusia itu bagian daripada berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian al-ihsan ilal hayawan, ya, berbuat baik juga kepada hewan. Ya, tidak boleh kita, ya, mengurung, memenjarakan binatang kemudian tak diberi makan. Ada hadisnya bahwa ada seseorang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena kucing itu dipenjarakannya, tak diberi makan, akhirnya kucing itu mati. Allah murka padanya karena dia tidak berbuat baik kepada kucing. Ada orang yang masuk surga gara-gara anjing karena dia berbuat baik kepada anjing. Di mana, ya, dia melihat anjing itu haus, kemudian dia turun ke sumur, kemudian, ya, mengambil air dan memberi minum kepada anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang tersebut dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal orang tersebut adalah banyak dosanya. Ya, disebutkan dia itu pezina.
menunjukkan bahwa kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, baik itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, baginya al-husna, baginya syurga, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan di dalam syurga. Para mufassirin menjelaskan bahwa ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nikmat yang paling besar di syurga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Kemudian Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat banyak kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apapun yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di surga apapun yang dia inginkan Allah akan berikan. Dzalika jazaul muhsinin. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan di dunia wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik balasan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya orang yang berbuat baik itu Allah akan berikan dia balasan di dunia dan sebaik-baik balasan di akhirat. Ya. Dan memang biasanya seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang itu akan balas kepada kita dengan kebaikan. Itu artinya balasannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Dan kebaikan kita kepada orang itu berpahala, dan Allah akan ganti lagi, balas lagi nanti di akhirat dengan sebaik-baik pahala, sehingga dia akan mendapatkan dua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tuntutan kita dalam mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, yaitu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu telah banyak berbuat baik kepada kita, ya, dan kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita hidup dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dengan ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karenanya kita dituntut untuk berbuat baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan kepada kita semua akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang harus kita lakukan dari tuntutan iman kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Saya kita itu mengetahui itu adalah suatu kebaikan, tapi dalam melaksanakan selalu berpikir dulu. Nanti kira-kira apa yang pertama, yang kedua mengoptimalkan. Kira-kira kebaikan apa yang biasanya kebaikan yang kita lakukan yang bisa menjadi wasilah kepada
kurang jelas lagi. Coba diulang lagi, tak pakai mic gitu. Yang pertama begini, kita dalam suatu konteks kebaikan, kita mengetahui itu ada suatu kebaikan, tapi selalu timbul ada perasaan pikir melaksanakannya gitu kan. Nah, ini apa penyebabnya? Yang kedua, kira-kira dari sekian banyak suatu kebaikan, kira-kira kebaikan apa yang bisa menjadi wasilah seorang bisa cepat mendapat jodoh? Ya. Masya Allah. Ya. Yang pertama, ya, tentang masalah kita sudah tahu itu adalah sebuah kebaikan. Namun kadang-kadang kita mikir ketika kita mikir untuk melakukan daripada kebaikan itu. Pertama, penyebabnya adalah ya, kurangnya iman. Itu tentu penyebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang lebih baik. Kebaikan yang lebih baik. Orang itu mau berbisnis dan mau mengeluarkan modalnya banyak-banyak. Kenapa? Karena dia yakin akan untung gitu. Coba kalau rugi, nggak mau pasti dia keluarkan modalnya. Siapa yang mau rugi gitu kan? Karena dia yakin akan untung dari usaha, dari modal yang dia keluarkan. Maka dia mudah untuk mengeluarkan. Apalagi kalau keuntungannya 100%. Siapa yang tidak mau berbisnis kalau pasti untungnya 100%? Ya, pasti dia ngutang-ngutang ke sana kemari, itu nambah modalnya gitu kan. Ya, dan pedagang kan begitu biasanya, kurang modalnya pergi ke bank sana ambil modal. Kenapa? Karena dia ada optimisme dalam di hidupnya bahwa dia akan dapat untung lebih dari apa yang dia utang. Tidakkah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu Allah akan ganti? Pasti. Kalau tak pasti, ragu-ragu namanya, tak iman gitu kan. Jadi wajib kita imani bahwa kebaikan yang kita lakukan Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau kita ragu-ragu, berarti kalau kita mikir-mikir, berarti ada keraguan dalam diri kita. Dapat ganti nggak ya gitu. Sebagaimana kita mengeluarkan modal, untung nggak ya gitu. Kalau pasti untung, apalagi untungnya 100 kali lipat, oh cepat itu ya, cepat. Sedangkan tidak yakin untung saja keluar gitu, modalnya keluar. Kenapa? Karena ada keyakinannya akan mendapatkan ganti atau keuntungan yang besar. Ya. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih besar, maka kita tidak akan mikir-mikir untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Kita tidak akan mikir-mikir. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, supaya manusia itu kalau urusan infak ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membahasakannya dengan utang. Man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau mengutangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hutang yang baik, fayudha'ifuhu, maka Allah akan ganti dengan 2 kali lipat atau berlipat-lipat. Fayudha'ifuhu adha'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan berlipat-lipat. Karena kalau dibahasakan utang, orang biasa, boleh nggak saya ngutang? Dia yakin bahwa uangnya akan kembali, nggak akan diambil sama dia, cuma dipakai saja sementara, pasti akan kembalikan. Ya. Sehingga utang itu lebih mudah daripada ngasih kan? Kalau ngasih berat, tapi kalau ngutangi lebih ringan lah daripada ngasih gitu, ya kan? Maka Allah membahasakannya dengan utang supaya orang itu nggak ragu-ragu untuk menginfakkan hartanya. Kenapa? Karena bahasanya utang itu wajib dibayar dan wajib dikembalikan. Dan ketika itu Allah mengiming-iming kalau dikembalikan Allah akan kembalikan berlipat-lipat. Ini namanya riba yang syar'i. Tapi ribanya sama Allah gitu, riba yang syar'i. Kalau sesama manusia nggak boleh begitu, ya. Kalau sesama manusia nggak boleh. Sesama Allah boleh saja, begitu. Ya, kamu keluarkan 100, Allah akan ganti 700 kali lipat kan begitu ya. 700 kali 1000 diganti dengan 700.000. Siapa yang tak mau gitu? Inilah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, tijarah lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kalau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perdagangan kita tidak akan pernah merugi, pasti untung. Ya. Ya, dibahasakan dengan perdagangan karena orang Makkah dahulu itu kerjanya berdagang. Ya, pikirnya untung rugi gitu kan. Untung enggak ya, rugi enggak ya? Maka ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi karena keuntungannya
700 kali lipat. 700 kali lipat. Ya, orang nggak akan mikir-mikir kalau begitu ya. Ya, tapi kalau masih mikir-mikir berarti masih belum yakin gitu, 100%. Ya, atau terlalu cinta dia terhadap dunia. Ya, padahal akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Dan itu bisa kita kiaskan kepada semuanya. Ibadah pun sama. Ibadah pun siapa yang banyak melakukan ibadah, Nabi mengatakan 1 kali sujud kepada Allah itu ya Allah akan angkat 1 derajat nanti di surga. 1 derajat di surga itu tingginya perbedaannya antara langit dengan bumi, itu 1 tingkat gitu. Nah, jadi kalau diangkat derajatnya setinggi-tingginya, maka tentu dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Sebab al jannatu darajat, surga itu bertingkat, wan naru darakat. Kalau neraka itu bertingkat ke bawah namanya darakat, kalau ke atas namanya darajat. Darajat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin lengkap tentu fasilitasnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya dapat jodoh? Supaya kebaikan apa yang bisa dilakukan supaya seseorang itu dapat segera dapat jodoh gitu ya. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kemudian doa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus shalihu yarfa'u, dan amal soleh yang mengangkat doa itu ke atas biar cepat sampai doanya. Maka banyak dia beramal soleh. Banyak-banyaklah dia beramal soleh, selain daripada berdoa, dia berusaha, berupaya supaya dia mendapatkan jodoh. Dan kadang-kadang orang itu takut melangkah karena merasa diri tak punya gitu. Namun Umar bin Khattab mengatakan, saya itu heran kepada manusia, dia mau jadi kaya tapi tak mau menikah. Dia mau kaya tapi tak mau menikah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah ya pemuda-pemuda yang tidak punya pasangan di antara kalian. Kalau mereka itu miskin, Allah akan jadikan dia kaya. Jadi jangan terlalu takut masalah belum bisa menikah ini, masih karena apa? Kalau jomblo susah jadi kaya. Susah, jarang kita dapat jomblo kaya. Yang kaya itu yang sudah menikah. Dia akan punya rumah, dia akan punya macam-macam gitu ya. Kalau selama ini piringnya cuma satu, ya nanti kalau sudah menikah jadi selusing, ya, jadi banyak gitu. Selama ini kasurnya cukup 1 orang, nanti setelah menikah kasurnya lebar dia, dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya bahwa banyak-banyak berdoa karena jodoh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beramal soleh dan juga berusaha sebab jodoh bagian dari rezeki yang perlu untuk diikhtiarkan, yang perlu untuk diusahakan. Dan mamang lagi nunggu ada orang yang dorong ya, dan dia nunggu ketua masjid katanya yang bisa mengantar dia untuk pergi melamar. Allah Akbar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mana yang terbaik? Ya, membantu saudara atau kepada yang lain gitu. Jadi pertama, tentu ini ada perincian ya. Ada beberapa perincian ya. Kalau keluarga dekat kita itu dekat dengan kita, maka tentu lebih utama keluarga dekat kita. Sebab Nabi SAW katakan, kalau kita bersedekah kepada keluarga dekat, 2 pahalanya. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua silah.
pahala silaturahim. Karena silaturahim itu bukan hanya sekedar berkunjung gitu ya. Ini yang kadang-kadang dipahami silaturahim itu datang ke rumahnya berkunjung gitu. Ya. Padahal silaturahim itu tidak harus datang, tapi silaturahim dalam bisa berarti membantu dan dalam hal ini tentu orang tua yang lebih dekat kepada rahim kita, ibu kita, ayah kita, maka hendaklah kita banyak memperbaiki hubungan dengan keluarga kita, orang tua kita, ibu kita, adik kita, saudara kita, ya dengan cara membantunya. Karena dengan kita membantu maka hubungan kita semakin kuat gitu. Kemudian ya berikutnya tentu tetangga. Ya, sebab tetangga itu punya hak atas tetangganya. Makanya Nabi SAW pun merinci tentang tetangga itu, bahwa kalau tetangga itu muslim, kerabat, dia lebih utama. Dia punya tiga hak. Ya, tiga hak. Kalau tetangga kita itu kerabat muslim, muslim. Jadi hak kerabat, hak muslim, hak tetangga. Kalau dia itu tetangga kita muslim dan bukan kerabat, berarti dua haknya, gitu ya. Hak muslim, hak tetangga. Kalau tetangga kita itu non muslim, maka dia punya satu hak, yaitu hak bertetangga, dan tetap wajib untuk kita tunaikan hak-haknya, ya. Karena ya mau tak mau tetangga kita itu ya dia lah yang akan pertama kali menolong kita ketika kita dalam keadaan butuh. Ya, beda dengan keluarga kita yang jauh sana, kita sakit di sini, ya enggak dia bantu kita, hanya dibantu pakai doa saja dari jauh. Tapi tetangga kita itu orang yang pertama kali datang membantu kita. Maka secara umum, ya kalau ditanya secara umum mana yang lebih utama, ya, membantu keluarga dekat atau orang lain, maka jawabannya membantu keluarga dekat, karena dia punya dua hak yang kita tunaikan. Hak orang yang butuh, yang kedua haknya ya kerabat kita, keluarga dekat kita. Ya, namun ini tentu secara umum, tapi kalau dirinci ya tentu orang yang lebih membutuhkan yang lebih utama. Yang umpamanya orang keluarga dekat, keluarga kita, kalau kita bantu dia masih bisa sebetulnya, ya ada juga penghasilannya gitu. Tapi ada orang lain kalau nggak dibantu mati dia. Tentu dia yang lebih dahulu karena dia lebih membutuhkan. Ya, mikirnya dia kan nggak keluarga gitu. Kalau saya impak sama dia, daripada impak kepada keluarga dekat, ada hubungan rahim lagi. Tapi ini lebih membutuhkan karena kondisinya yang yang membuat dia ya lebih utama untuk kita bantu. Jadi tentu ada perinciannya dalam masalah membantu, tapi secara umumnya kalau lagi bertepatan antara ini butuh tapi ini keluarga, ini bukan keluarga, maka keluarga tentu lebih didahulukan, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, Qul ma anfaqtum min khairin, Qul ma anfaqtum min khairin, katakan apa yang kalian infakkan dari harta, falil walidain. Disebutkan urutannya, falil walidaini, kepada kedua orang tua dulu, wal aqrabin, kemudian orang-orang dekat, kerabat dekat, wal yatama wal masakin, ya. Kemudian orang-orang yatim, kemudian orang-orang miskin, itu diurut, ya. Dan itu sebab turunnya ayat ini, Allah Subhanahu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kita infakkan, atau apa yang kita infakkan. Maka Allah jawab, bukan apa yang diinfakkan. Kalau apa yang diinfakkan berarti kan harta yang diinfakkan. Tapi Allah jawab, kepada siapakah kita berinfak gitu. Itu mestinya pertanyaan yang tepat. Kepada siapa kita berinfak? Kita tidak bertanya apa yang kita infakkan,
Ya, apa yang kita infakkan? Maka jawabannya antara pertanyaan dengan jawaban agak tidak nyambung gitu kan. Ya, orang bertanya, apa yang kita infakkan ya Rasulullah? Maka Allah menjawab, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka berikan kepada kedua orang tua, kepada keluarga dekat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Itu urutan-urutannya dari dalam hal kita berinfak ya. Jadi tetap kepada orang yang paling dekat terlebih dahulu. Dalam kondisi normal kan? Ya. Iya, itu dalam kondisi normal. Itu yang lebih didahulukan. Ini dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi karena orang tua kita butuh juga, tapi ternyata ada orang yang lebih butuh, yang kalau kita tidak bantu dia malah binasa, maka tentu ini lebih didahulukan daripada orang tua kita. Oke. Cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.